lepasin baju kamu. Rumah Wijaya hampir bangkrut. Aku nggak nyangka sama sekali. Ayahku akan sebegitu. Gila, melakukan ini semua hanya untuk mengantarkanku ke ranjang Tuan Muda Gunawan. Tuan Muda Gunawan mengidap penyakit parah. Nyonya Tua Gunawan mengumumkan, siapa yang bisa melahirkan cucu pertama bagi keluarga Gunawan, dialah yang bisa tinggal di kediaman Gunawan. Setelah memakai ini, posisi Nyonya rumah keluarga Gunawan hanya milik keluarga Wijaya. Payudara besar dan bokong montok, beraroma khas, benar-benar kelas 1. Pakai bajumu, ikut aku. Semoga kamu bisa jadi pengecualian dan dipertahankan oleh Tuan Muda. Beraroma khas. Afrosidiak manusia, diriku yang seperti ini. Apa bedanya dengan mainan? Nyonya Tua, Nona dari keluarga Wijaya sudah datang. Pergi. Tuan Muda, aku tahu salah. Ampuni aku nggak mau ditelanjangi dan dibuang. Menyuruh seorang gadis ditelanjangi. Ternyata Kim Jo-yu begitu mengerikan. Bawa dia ke sana. Baik. Pergi, sudah aku bilang, pergi semua. Ruan-Ruan, aku sarankan kau patuh. Kalau tidak, aku juga tidak tahu kalau ibumu yang sakit-sakitan itu akan terjadi apa. Ya, aku tidak bisa pergi. Tuan Qin, apakah sakit kepalamu kambuh lagi? Bagaimana kalau aku bantu? Jangan sentuh aku. Apa kau benar-benar ingin kubunuh? Kalau kau mau bunuh aku, bunuh saja. Pokoknya aku tidak pergi. Kalau aku pergi, Lin Jenan pasti tidak akan melepaskan ibu. Wanginya, kenapa tubuhmu wangi susu? Wangi susu? Panas. Tuan Qin, kau tidak apa-apa, Tuan Qin? Yang barusan, sudah berapa lama masuk? Balas, nenek Nona Lin sudah masuk 10 menit. Xiaoyu belum mengusirnya keluar. Mungkinkah kali ini kediaman Gunawan benar-benar akan punya penerus? Kamu melakukan sesuatu padaku, kan? Mana mungkin? Nanti kamu akan memiliki aroma khas kamu adalah ramuan cinta. Ternyata Lin Jenan berarti seperti itu. Tapi dia begitu yakin dengan begitu aku bisa mendekati Kim Jo-yu. Tuan Qin, berikan aku seorang anak ya. Kamu juga untuk posisi Nyonya Qin? Pergi. Jangan suruh aku ulangi. Pergi. Selamat ya Nona Lin. Tinggal dan hamilkan anak Tuan Muda. Nyonya Tua sudah untuk grup Wijaya menyuntikkan 5 juta. Katanya asal kamu tinggal hamilkan anak Tuan Muda. Kedepannya grup Wijaya bisa dapat lebih banyak. Lin Qingruan, kamu tidak berguna. Jelaskan padaku, kenapa kediaman Gunawan hanya kirim 5 juta? 5 juta belum cukup. Untuk biaya pengobatan dan perawatan ibuku total hanya butuh 3 juta. Kalau rumah Wijaya bangkrut, aku tidak akan pakai sepeser pun untuk biaya pengobatan ibumu. Cepat cari lagi 10 juta. Nyawa ibumu dan rumah Wijaya semua ada di tanganmu. 10 juta. Aku tahu aku akan berusaha. Dia datang ke kediaman Gunawan. Ternyata demi uang dan posisi Nyonya Gunawan. Kusuruh kamu pergi. Masih belum pergi? Tuan Qin. Kamu bilang kamu kekurangan pria atau kekurangan uang? Apa maksud Mas Qin dengan ucapan itu?
Apa maksudku? Kamu tidak tahu. Buru-buru naik ke ranjang pria mulut penuh ingin hamil anak pria. Lihat saja, umurmu baru 20 tahun. Masih muda sudah datang ke kediaman Gunawan melakukan pekerjaan hina ini. Aku memang hina, tapi meski begitu, Maskin tetap memelukku. Sebelumnya juga menciumku sampai tak bisa lepas. Pergi atau tidak? Kalau tidak, kusuruh orang buka baju juga, lalu buang kamu keluar. Nona tidak akan setuju. Dia memberi grup Wijaya suntikan dana 5 juta, syaratnya aku tinggal di sini. Sampai hamil anakmu. Kamu mengancamku dengan ibuku? Baiklah, kamu sendiri yang cari. Maskin, kamu kok datang? Kamu sebelumnya seperti biksu, tidak dekat dengan perempuan. Yang ini siapa? Kamu ingin tinggal di sisiku, maka apa yang kusuruh kamu lakukan? Kamu pasti mau lakukan, kan? Aku ingin makan anggur kupas dengan mulut lalu suapi aku. Sial, kamu memang jago, Kak Yu. Jauh dariku, kamu kotor, aku jijik. Kotor. Iya, di matanya. Mungkin aku sama seperti PSK, tidak ada bedanya. Tuan Qin bilang kotor, nggak apa-apa, aku nggak jijik. Mau ngapain kamu? Lepasin aku. Dasar gendut, kamu ngapain orang yang dibawa Kak Yu, kamu berani. Orangnya Tuan Qin. Apaan? Perempuan Tuan Qin. Tuan Qin nggak akan peduli. Dia kan nggak suka. Iya, Tuan Qin terkenal nggak suka hal-hal duniawi. Pasti wanita ini nggak punya malu. Nempel terus sama dia. Tuan Qin cuma mau mengajarinya. Makanya dia dibawa ke sini. Tuan Qin, lihat saja. Sekarang akan kubuat dia malu. Ah tidak, kau tidak boleh menyentuhku. Aku adalah orangnya Nyonya Tua Qin. Itu Nyonya Tua Qin yang menyuruhku tinggal di sisi Tuan Muda Qin. Masih mau membohongiku apa? Orangnya Nyonya Tua. Terus terang saja, bukankah kau hanya orangnya Nyonya Tua? Yang dicari Nyonya Tua untuk Tuan Muda Qin? Ayam! Kak Yu, apa kau benar-benar tidak peduli? Dulu Nyonya Tua juga pernah mengirim wanita untuk Kak Yu. Tapi kalau Kak Yu benar-benar tidak peduli, kenapa harus membawanya bersamanya? Kau masih tidak mau pergi? Uang dan posisi Nyonya Qin begitu penting bagimu? Tidak, aku bukan ayam. Lepaskan aku. Setelah ibu sembuh, aku akan membawa ibu pergi. Bau apa ini? Harum sekali. Harum sekali. Kenapa tubuhmu ada bau susu? Jangan sentuh dia dengan tangan kotormu. Pergi! Bang Yu, apa penyakitmu kambuh lagi? Jangan khawatir, aku segera. Sial, aku suruh kalian semua pergi. Baik, jangan marah, kami pergi sekarang. Ikut aku. Kamu dengan siapa saja bisa ya? Bukankah kamu yang menyuruhnya untuk mempermalukanku? Kenapa sekarang sudah bosan dengan drama penghinaan? Kamu mau pura-pura jadi orang baik lagi? Qin Zhouyu, lepaskan aku. Aku tidak ingin kamu menyentuhku sekarang. Qin Zhouyu. Sok suci apa? Bukankah ini yang kamu inginkan? Qin Zhouyu, mau apa kamu? Tidak bisa. Aku ingin bersamanya supaya bisa dapat uang.
Kamu mau bagaimana baru mau pergi? Dia tidak mau aku lagi. Beri aku seorang anak. Tidak tahu malu. Terus terang sekali, tanpa sungkan, minta anak dari seorang pria. Apa kalau ganti laki-laki bermarga Qin, dia juga akan begitu? Ganti syarat. Dia biarkan aku tentukan syaratnya. Kalau begitu, dia langsung kasih aku uang. Aku bisa bawa ibu pergi dan tidak perlu diancam Linjenan lagi. Kalau begitu aku mau uang. Sudah, aku tidak peduli cara apa yang kamu pakai. Cepat cari lagi 10 juta. Nyawa ibumu dan rumah Wijaya semua ada di tanganmu. 10 juta. Ternyata dia datang ke kediaman Gunawan. Dari awal sampai akhir hanya demi uang. Minta uang ya, 100 juta transfer ke akun grup Wijaya kan? Akun grup Wijaya tidak. 100 juta masih kurang. Kau beri aku 3 juta. Transfer ke akunku. Aku hanya ingin menyembuhkan ibu itu saja cukup. 100 juta tidak mau, minta 3 juta kau bilang. Kau mengerjaiku ya? Baik, kalau begitu lihat saja, apa kau punya kemampuan itu bertahan di kediaman Gunawan? Entahlah apa yang dipikirkan nenek perempuan yang nekat menjual perutnya. Apa mungkin ada yang baik? Dia benar-benar mempertahankannya. Benar. Katanya dia masih mahasiswa. Jangan-jangan waktu kuliah sudah jadi pelacur. Hahaha. Lihat! Ini kamu, kediaman Gunawan yang kamu paksa untuk tinggal. Selama kau masih di sini sehari, kau akan menderita sehari dengan gosip seperti ini. Lihat. Bahkan jika kau pakai tipu daya, membuat nona tua dan tuan muda setuju kau tinggal, lalu apa? Seorang yang datang untuk menjual perutnya, kau nggak merasa kotor? Kotor atau tidak, aku nggak peduli. Aku hanya tahu, akulah selama bertahun-tahun ini wanita pertama yang bisa mendekati Tuan Muda Gunawan. Dan kau ingin menjadi aku. Tapi Tuan Muda Gunawan dan nona tua, apa mereka setuju? Ternyata, dia bukan kelinci yang lemah. Tunggu. Memang aku tidak bisa mendekati tuan muda. Tapi lo sombong apa? Kau pikir sekarang kau bisa tinggal di kediaman Gunawan, nanti bisa benar-benar menjadi Nyonya Gunawan? Aku tidak jadi Nyonya Gunawan juga tidak apa. Aku bisa menjadi ibu kandung dari pewaris masa depan kediaman Gunawan. Lin Qingruan, aku tidak akan membuatmu senang semudah itu hamil anak tuan muda. Tidak apa-apa, Lin Qingruan. Asalkan bisa menyembuhkan ibu. Semuanya berharga. Aku meremehkanmu. Cemoohan dan gosip itu sepertinya tidak bisa melukaimu. Aku tidak boleh lagi pasif seperti ini. Cepat hamil anaknya, menyembuhkan ibu, itulah yang akan membebaskanku. Aku mengecewakan Tuan Qin. Kenapa? Tuan Qin ingin tahu apa yang bisa menyakitiku. Yang kamu lakukan. Bicaralah, kamu berdiri di sana. Dia menciumku. Lin
Lin Qingruan, kamu berani menciumku dengan paksa? Apa kamu masih tahu apa itu malu? Tuan Qin sebenarnya sangat nyaman, kan? Apa? Aku merasakannya. Semangat Tuan Qin sangat membara. Aku tidak tahu apa yang kamu omong kosongkan. Ternyata dia juga tidak luput dari pengaruh wewangian di tubuhku. Jika aku tidak hanya ingin menyembuhkan ibu, mungkin ambisi Lin Jianan benar-benar bisa terwujud. Tuan Qin sebenarnya nyaman, kan? Apa? Aku merasakannya. Gairah Tuan Qin sangat membara. Kenapa dia selalu bisa dengan mudah membangkitkan gairahku? Mungkin tidak sudah ada menikahnya? Tidak, dia datang demi uang dan posisi Nyonya Qin ke kediaman Gunawan. Aku tidak akan pernah mencintai wanita materialistis seperti itu. Kak Yu, kenapa tiba-tiba datang ke Universitas Purnama? Aku tahu, Kak Yu mau cari cewek yang waktu itu, kan? Cewek itu sekarang kuliah di Universitas Purnama. Bukan cari dia juga bukan adikmu. Kak Yu sudah sampai. Kalau gitu Kak Yu kesini untuk apa? Jalan-jalan. Siapa pula yang jalan-jalan bawa mobil ke gerbang kampus universitas orang buat jalan-jalan? Tunggu Kak Yu, itu kan cewek yang kemarin? Lin Qingruan, inikah caramu untuk menjadi Nyonya Qin? Kak Yu? Ini yang Kak Yu bilang, bukannya cari dia buat jalan-jalan. Oh ya, Qingruan, depan kampus baru buka restoran. Katanya enak banget. Kamu ada waktu malam ini? Aku mau traktir kamu. Sekarang, kamu ikut aku pulang. Qin Zhouyu, kenapa kamu datang? Qingruan, apa kamu kenal orang ini? Baik. Qin Zhouyu, apa yang kamu lakukan? Aku masih ada kelas sore ini. Mengemudi. Tuan muda. Xiao Yu ini Bukan ingin menjadi Nyonya Qin. Katanya ingin punya anak denganku. Ini etika profesionalmu? Dia takut aku selingkuh, jadi dia tidak senang. Etika profesional adalah ketika kamu di posisi itu baru bisa menjalankan tugas. Tapi aku dan Tuan Qin kan belum ada hubungan apa-apa. Etika kerja harus sesuai posisi, baru bisa menjalankan tugas. Tapi aku dan Tuan Qin kan belum ada hubungan. Kamu memancingku? Mau memancingku untuk berhubungan denganmu? Aku cuman gak tahan lihat hal kotor. Kamu pikir aku bodoh? Tuan Qin menganggapku barang kotor. Kalau begitu Tuan Qin jangan cemburu.
Kenapa aku akan cemburu sama kamu? Sial. Kamu pikir kamu siapa? Kiriman dari Rumah Wijaya, cuma mainan. Kamu nggak pantas bikin aku cemburu. Baik, aku ini mainan. Tuan Qin sekarang boleh lepaskan aku? Lepaskan kamu? Bukannya kamu yang bilang, kamu mau berhubungan denganku? Dengan tangan. Bagus sekali, Ibu. Ibu tuan kecil yang selalu ditunggu-tunggu akhirnya ada kepastian. Aku benar-benar menyentuhnya. Tapi bukankah aku paling benci wanita sombong seperti dia, wanita matre? Aku sudah ambilkan handuk mandi. Bersihkan sendiri ya. Tuan. Bagus sekali, Nona Lin. Ibu memang tidak salah pilih orang. Menurutku tidak lama lagi Anda akan segera mengandung anak tuan muda. Yang Yi, kamu salah paham. Tuan Qin tidak benar-benar menyentuhku. Tidak benar-benar menyentuhmu? Lalu tadi tuan... Oh ya, tidak apa-apa. Tuan muda, saya melihatnya tumbuh besar, saya mengenalnya. Selama bertahun-tahun ini, Nona Lin adalah yang pertama orang yang bisa membuat tuan muda melanggar batas. Di hati tuan muda rasanya juga mengingat Nona Lin. Dia mengingat saya. Dia mungkin hanya mengingat bau susu di tubuhku. Tuan muda dan Lin Qingruan sampai tahap mana? Apakah dia benar-benar menyentuh Lin Qingruan? Tidak, Lin Qingruan pasti tidak bisa tinggal lagi. Sudah larut malam, siapa ya? Kok kamu? Kamu pikir aku mau datang? Tapi Nyonya tua yang menyuruhku membawakanmu sup ejau untuk menyehatkan tubuh. Kenapa diam saja? Cepatlah, kamu pikir kamu hebat. Minumlah, habiskan. Lin Qingruan, besok adalah hari kematianmu. Gatal sekali. Apa mungkin kemarin aku tidak sengaja makan sesuatu yang membuat alergi? Ambilkan sarapan untuk Nona Lin. Baik. Lin Qingruan, kau lihat saja bagaimana aku akan menghabisimu hari ini. Apa titik-titik merah itu? Lin Qingruan, kau buka bajumu. Jangan-jangan kau di luar terkena penyakit kotor lalu datang ke kediaman Gunawan. Penyakit kotor. Eka, kau gila. Apa yang kau omongkan? Bukan nenek, aku alergi bukan penyakit. Rumah Wijaya mengirim orangnya juga tidak memberikan laporan pemeriksaan. Laporan pemeriksaannya ada, tidak ada masalah. Dan saya lihat Nona Lin sopan dan patuh juga, tidak seperti orang yang begitu sembarangan. Manusia tidak bisa dinilai dari penampilan ibu yang jangan bicara terlalu dini. Penyakit kotor itu memiliki masa inkubasi. Siapa tahu, apakah dia baru meletus sekarang? Ini,
Bagaimanapun, dia akan tinggal bersama Tuan Muda. Lebih baik berhati-hati, jangan sampai penyakit buruk menular ke Tuan Muda. Mengotori kediaman Gunawan. Kamu yang terhadap semangkuk kue Ejio itu mengutak-atik nenek. Jangan mendekat. Jadi, nenek Gunawan percaya. Aku tidak peduli ruam merah di tubuhmu bagaimana asalnya. Tapi perkataan Eka Handayani tidak salah. Menyangkut Xiaoyu dan kediaman Gunawan, hati-hati, tidak ada salahnya. Lin Qingruan, kamu masih belum mengerti nenek. Pergi, buka dulu bajunya, lihat badannya, berapa banyak ruam yang tersisa. Baik. Kalian mau apa? Ibu, jika Anda tidak percaya padaku, aku bisa pergi ke rumah sakit untuk diperiksa lagi. Rumah sakit? Kamu pikir dengan pergi ke rumah sakit kamu bisa membuktikan dirimu? Lin Qingruan, kamu terlalu naif. Aku benar-benar tidak punya penyakit kelamin. Mengapa? Kalian semua tidak mau percaya padaku? Aku hanya ingin sedikit hidup sedikit dengan martabat. Mengapa kalian bahkan tidak mau memberiku sedikit kehormatan ini? Ibu, di depanin banyak orang seperti ini, membuka baju seorang gadis kecil. Bukankah itu tidak pantas? Tidak pantas, jika dia benar-benar kena penyakit kelamin dan menulari Xiaoyu, aku ingin membunuhnya. Aku tidak peduli apa yang tidak pantas. Adakah yang bisa menyelamatkanku? Kalian sedang apa? Beneran nggak peduli sama dia. Terus lihat deh dia sama cowok kecil itu masih marah banget. Aku nggak marah. Oke, kamu nggak marah. Terus kalau dia benar-benar bareng cowok lain, mending kamu jangan khawatir. Tenang. Dia nggak akan. Apa? Dia masih nunggu punya anak sama aku. Jadi Nyonya Chin. Tuan, kamu pulang? Kamu nggak tahu ini Lin Qingruan itu menjijikan banget. Punya penyakit kotor, berani-beraninya deket-deket kamu. Dia juga nggak lihat dia itu siapa. Aku nggak merasa dia menjijikkan. Dia sedang membelaku. Tapi bukannya dia benci aku? Jin Zouyu, Apakah orangku punya penyakit kotor? Aku tahu. Nenek mau melewati aku, lalu mau mengambil kembali orang yang kau berikan padaku? Bagaimana kabarmu? Saya suruh orang mengantarkan pakaian baru untukmu, dan biarkan dokter keluarga memeriksamu. Tunggu. Kamu bisa tinggal di sini, menemaniku? Kamu bukannya sangat membenciku. Hari ini, kenapa membantuku? Kapan aku bilang, aku membencimu? Aku tidak membencimu. Ku membenci diriku sendiri. Kamu membenci dirimu sendiri? Kenapa? Kamu adalah Tuan Muda Gunawan yang berada di atas. Adalah calon penguasa grup Gunawan.
Kamu tahu berapa banyak orang yang ingin menjadi sepertimu? Lin Qingruan. Aku 27 tahun. Setelah orang tuaku meninggal, aku menderita gangguan bipolar. Setiap kali kambuh, kepalaku sakit setengah mati. Kamu tahu apa itu gangguan bipolar? Mereka bilang gangguan bipolar adalah penyakit jiwa. Menurutmu, apakah keluarga Gunawan akan membiarkan seorang penderita gangguan jiwa menjadi pewaris masa depan? Jadi aku selalu tahu, mereka membujukku, menipuku, membiarkan satu demi satu wanita asing mendekatiku, hanya untuk membuatku punya anak. Tapi, apakah kamu pikir seorang yang waras pria 27 tahun bisa menerima dirinya sendiri hanya karena memiliki penyakit dan berubah menjadi alat reproduksi? Iya, aku kesal pada diriku sendiri menjadi alat reproduksi yang dijual oleh Rumah Wijaya ke kediaman Gunawan alat reproduksi. Tapi dia, tak ada yang bertanya kehendaknya. Benar kan? Menurutnya dia juga menjadi alat yang dimanfaatkan. Tapi penyakit ibu... Kau bisa coba punya anak denganku? Aku sangat membutuhkan anakmu. Terserah kamu. Lin Qingruan. Pakai tangan dulu juga tidak apa. Kau bisa menerima perlahan aku mendekat. Lin Qingruan, apa yang kau lakukan? Cepat turun dari tubuhku. Katanya tidak akan menyentuhnya lagi, tapi malah sampai tinggal selangkah lagi. Apa mungkin? Seperti kata Chen Youming, di hatiku sebenarnya aku peduli padanya. Kalau peduli, kejar perlakukan dia dengan baik. Aku bilang Kak Jouyu temperamenmu juga harus sedikit dikendalikan. Jangan gadis pertama yang kau pedulikan langsung kau buat kabur. Harus mengendalikan temperamen. Tapi penyakitku... sakit kepala. Maskin kamu ini... Keluar. Tidak. Aku tidak keluar. Kamu kambuh sakit kepala lagi? Aku ingin membantu. Aku suruh kamu keluar. Perah. Sudah kubilang semuanya pergi. Adegan ini terasa familiar. Tapi, sepertinya ada yang berbeda. Keluar. Ya, saat kau kambuh, aku tidak bisa mengendalikan diri. Dia. Takut dia akan menyakitiku. Itu wangi. Aroma dari tubuhku. Tuan Qin, aroma tubuhku bisa meredakan sakit kepalamu, jangan melawan aku. Aroma tubuh. Cium aromaku, Tuan Qin. Tuan Qin. Bagaimana keadaanmu? Apakah kepalamu masih sakit? Lin Qingruan. Bisakah kau membantuku lagi? Aku dan Qin Jouyu? Sekarang apa kami bisa disebut kekasih? Tapi kenapa dia kemarin begitu lembut padaku? Lin Qingruan, kau hebat sekali ya, berani hamil di luar nikah dan masih berani kembali ke sekolah untuk menggoda Cheng Xian.
dijual ke kediaman Gunawan diketahui. Siapa yang menyebarkannya? Dasar bajingan, kamu berani kembali? Janjan dengar dulu, bukan begitu. Qingruan, setelah kamu pulang hari itu, orang itu tidak menyusahkanmu kan? Tidak. Dia malah membantuku. Aku sangat berterima kasih padanya. Ah? Kamu membuat kakakku diusir dari kediaman Gunawan. Berani juga menggoda Chengshan di sekolah. Lin Qingruan, berani sekali kamu. Dasar wanita murahan. Kenapa belum mati di ranjang laki-laki lain? Kakakmu, Eka Handayani? Eka Handayani diusir dari kediaman Gunawan itu karena perbuatannya sendiri. Li Jansen, lepaskan aku. Masih berani balas? Lin Qingruan, sepertinya pelajaran dariku belum cukup ya. Orang-orang di luar sudah dibersihkan. Kak Jen mau main bagaimana? Li Jansen mau apa? Dia kan suka menggoda, buka bajunya. Ambil video dan fotonya. Sudah lama setelah kelas selesai. Kenapa belum keluar? Aku bukan perempuan nakal, lepaskan aku. Bau apa? Dari mana bau susu? Itu dari tubuh Lin Qingruan. Pantasan bisa menggoda pria. Ternyata punya aroma tubuh kamu benar-benar penggoda. Sudah, cukup dulu Lin Qingruan. Ingat baik-baik siapa yang bisa diganggu dan siapa yang tidak. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Aku akan menyebarkan video-video menarikmu. Hei, Lin Qingruan. Lin Qingruan, apa kamu di dalam? Ada apa denganmu? Dia menangis. Ya, dia baru 20 tahun. Meskipun dia tersesat untuk sementara, seburuk apa dia sebenarnya? Yang hina adalah aku. Padahal aku mendambakannya dan membiarkan orang lain menyakitinya. Aku tidak tahu isi hatiku sendiri. Aku ingin kembali. Kim Jo-yu, antar aku kembali, boleh? Baik. Aku akan mengantarmu kembali. Lin Qingruan, tenanglah sedikit. Aku sudah tenang. Hanya ibu yang mencintaiku di dunia ini. Aku harus menyelamatkan ibu. Mau aku? Aku beneran tidur sama Kim Jo-yu. Jadi di dalam sini, mungkin sudah ada bayi? Tuan Qin. Hah? Kamu panggil aku apa? Tuan Qin. Kamu tadi tidak panggil seperti itu. Tadi aku tidak ingat. Lin Qingruan. Kamu tidak ingat. Kalau begitu mau ku bantu mengingat kembali? Mengingat? Dia sebelumnya kan?
Tidak mau menyentuhku, kenapa sekarang tiba-tiba berubah? Lin Qingruan, aku bukan orang yang sembarangan. Apa? Aku menyentuhmu. Itu berarti mulai sekarang aku hanya milikmu. Hanya milikku. Maksudnya? Nyonya Gunawan nggak paham? Dia panggil aku Nyonya Gunawan. Kau mau aku jadi Nyonya Gunawanmu? Tapi sebelumnya kau nggak. Dulu ya dulu. Sekarang, aku harus bertanggung jawab padamu. Oh gitu, dia cuma mau bertanggung jawab padaku. Tapi dia, Tuan Muda Gunawan yang terhormat, ternyata sangat konservatif dan polos. Kenapa diam? Jadi Nyonya Gunawan kau nggak senang? Bukan. Kalau begitu sekarang aku calon Nyonya Gunawanmu. Apa kalau aku diganggu, aku bisa balas dendam? Aku mau pulang. Zhou Yu Gunawan, ajak aku pulang ya? Tentu aja. Nyonya Gunawan bisa apa aja. Kamu tidak menganggapku jahat kan? Sangat perhitungan? Tidak, kamu seperti ini malah membuatku lebih tenang. Nyonya rumah kediaman Gunawan di masa depan tentu tidak boleh sedikit pun diperlakukan seenaknya. Dan apa? Dan aku sudah tahu sejak awal bahwa kamu adalah kelinci yang suka menggigit. Pas denganku. Qin Zhouyu, kamu ngapain bukannya bilang ingin punya anak? Melihatmu begitu bersemangat, mending kita ulangi saja. Qin Zhouyu, pelan-pelan. Kamu panggil aku apa? Suamiku. Tangkap Eka Handayani dan Li Zhenzhen. Yuga, ada apa dengan mereka? Mereka bikin kamu marah. Kenapa malam-malam begini suruh aku menangkap orang? Mereka sudah menyakiti istriku. Tentu harus bayar mahal. Nyonya Qin, Yuga, maksudmu? Mereka yang dulu menyakitimu, satu persatu akan kubalaskan untukmu. Kalian siapa? Lepaskan aku. Percaya nggak? Aku lapor polisi dan tangkap kalian. Mereka dari keluarga Gunawan. Kenapa? Tuan Muda ingin balas dendam untuk Lin Qingruan. Foto-foto yang diambil di Zhenzhen sudah saya suruh orang hapus semua. Sekarang dia dan Eka Handayani ada di dalam. Mau saya masuk bantu kamu menghajar mereka? Tidak usah, aku mau lakukan sendiri. Aku cuma digigit anjing. Masa aku takut sama anjing? Aku harus dengan tangan sendiri memberi mereka pelajaran. Supaya mereka tahu mulai sekarang harus menjauhiku. Baik, aku temani kamu masuk. Lin Qingruan. Lama tidak bertemu. Dasar perempuan jalang, ternyata dia. Perempuan jalang, kamu yang menyuruh mereka menangkap kami? Mau apa kamu? Apa kamu tidak takut? Kurang ajar. Kau gila, berani memukulku? Sudah tertangkap kok, masa aku takut memukulmu? Kau mau apa sih? Tidak kelihatan? Aku balas setimpal. Lin masih di sini loh, berani-beraninya kau. Kau pikir bisa lolos? Waktu itu kau menjebakku soal merobek bajuku. Juga belum kuurus sama kamu. Aku dari kediaman Gunawan. Orang kediaman Gunawan cuma pembantu. Kamu. Lin, kurang ajar kamu. Aku lawan kamu. Pegang dia. Tuan Qin, kau begitu saja membantu Lin Qingruan. Si kurang ajar itu? Membantu Lin Qingruan. Si kurang ajar itu? Bantu? Kalian berani memperlakukan aku seperti ini, Ibu Qin? Ganti aku. Aku akan lebih kejam dari Qingruan.
Nyonya keluarga Gunawan. Mana mungkin? Ah, Sakit sekali, kalian mau apa? Lepaskan aku. Aku sudah setuju denganmu biar kau lakukan sendiri. Tapi kita akan menjadi suami istri, aku juga tidak bisa diam saja melihat orang lain menghinamu tanpa melakukan apa-apa. Benar juga Nyonya Gunawan dihina. Yang pada akhirnya dirugikan adalah dia, nama baik Tuan Qin dan kediaman Gunawan. Tuan muda benar-benar jatuh cinta pada Lin Qingruan. Bagaimana bisa akulah yang menemaninya selama 8 tahun? Tuan muda, kau benar-benar akan membiarkan seorang pelacur murahan menjadi nyonya keluarga Gunawan. Kau lupa dia adalah orang yang suka selingkuh dan kena penyakit kelamin, jangan sampai kau terpengaruh olehnya. Aku yang selingkuh dan kena penyakit kelamin, Eka Handayani? Kau mau aku bantu kau mengingatkanmu tentang malam itu mengenai sup Ejiao? Apa itu sup Ejiao? Aku tidak tahu maksudmu. Tapi kau selingkuh itu kenyataan tuan muda. Kau tidak percaya? Bisa tanya adikku saja. Lin Qingruan adalah seorang yang tidak setia, perempuan rendahan yang hina. Dia di satu sisi menggoda kau di keluarga Gunawan, di sisi lain menggoda Cheng Xian di sekolah. Dia adalah seorang perempuan nakal yang bisa digauli siapa saja. Mau diapain? Tuan, apa tuan tidak dengar apa yang Zhen Zhen bilang? Kau begitu percaya pada Lin Qingruan? Sekeras itu hanya dia? Ku dengar kediaman Gunawan memelihara beberapa anjing penjaga rumah sangat galak tapi biasanya tidak diperlihatkan ke orang. Betul. Lin Qingruan mau ngapain? Tenang. Cuma mau biar kalian bersama anjing penjaga beberapa saat aja. Lin Qingruan, kau berani? Aku orangnya nenek. Tuan, apa tuan benar-benar mau memanjakan Lin Qingruan seperti ini? Orangnya nenek. Sekarang kau bukan lagi. Ayo. Ku suruh orang ambil anjing penjaganya ke sini. Lin Qingruan, kau serius? Tidak. Lin Qingruan, jangan pergi. Aku tahu salah, kembalilah. Sekarang baru takut, tapi waktu kalian buka bajuku dan foto, apa kalian pikir aku juga takut? Aku sudah kehilangan segalanya. Lin Qingruan, tunggu aku keluar. Aku pasti lawan sampai habis. Lelah? Mau istirahat? Apakah kamu juga berpikir seperti mereka, bahwa aku kejam dan jahat? Kenapa kamu berpikir begitu? Baru saja, tidak apa-apa jika kamu pikir aku jahat. Asal kamu jangan usir aku, biarkan aku hamil anakmu. Lin Qingruan. Aku bilang kamu adalah nyonya utama kediaman Gunawan. Ada yang berani mengganggu nyonya utama kediaman Gunawan. Kamu boleh membalas sesukamu, tidak berlebihan. Jangan berpikir terlalu banyak. Percayalah padaku. Aku menyuruh Cheng Yuming mengatur sebuah pesta. Nanti aku ajak kamu pergi bersama. Pesta? Bukan, aku bukan ayam. Lepaskan aku. Aroma apa ini? Wanginya sayang. Ini benar-benar barang berharga. Pesta apa? Aku tidak mau pergi. Tidak, kamu harus pergi ke pesta hari ini. Ya, aku sungguh konyol. Apa aku pikir aku bisa menolaknya? Baik, aku pergi. Tenang, pesta kali ini akan kamu sukai. Ini ruang VIP yang sama seperti sebelumnya. Jadi kamu memaksaku datang ke sini hanya untuk mempermalukanku lagi? Bukan, aku ingin minta maaf padamu. Kamu bilang kamu ingin minta maaf. Wah, ikut aku. Kakak Yu, kakak ipar. Dia benar-benar jatuh cinta. Mereka, apakah dia seperti yang kupikirkan?
Bukankah sudah disepakati untuk memberi pelajaran pada anjing yang mengganggumu, supaya mereka tidak berani macam-macam padamu lagi? Dia benar-benar serius. Tapi mereka semua adalah dari kota cahaya, anak-anak kaya dan berkuasa, dan dia benar-benar rela menggunakan mereka untuk melampiaskan amarahku. Nona Lin, tidak. Nyonya Chin, aku tahu salah. Mohon suruh Tuan Qin melepaskan kami. Nyonya Chin, suruh Tuan Qin melepaskan kami. Kami bersujud padamu. Apa masih kurang? Ini? Ada apa? Bagaimana kau ingin menghajar mereka? Apa masih perlu kuajari? Apa aku benar-benar bisa memukul? Kalau bertindak sekarang, apakah nanti dia akan menarik dukungannya? Ruan, lihat aku. Hari ini aku yang menyuruhmu memukul mereka. Kalau terjadi apa-apa, aku yang tanggung. Kediaman Gunawan sudah berdiri di kota cahaya bertahun-tahun. Apa masih tidak bisa melindungi satu dirimu? Kau tidak perlu pikirkan aku akan menarik dukungan. Atau siapa di belakang mereka, kau hanya perlu pikirkan satu hal. Bagaimana mereka dulu menyakitimu? Hari ini kau balas. Kalau langit runtuh, aku yang menahan. Gimana dia dulu memperlakukanmu? Masih ingat kan? Bau apa ini? Tentu tidak lupa. Bos, kalau ingat balaslah. Kayak yang tadi kuajari. Jangan kasihan. Jangan, Bucin, aku tahu salah. Lepaskan aku. Apa aja yang kamu mau, aku kasih. Sudah terlambat. Peduli amat Qin Joyu menyesal atau enggak. Yang penting sekarang aku puas dulu. Kakak ipar kelihatan lemah lembut. Gak nyangka kalau berantem dia begitu tegas. Ini baru dia. Dia bukan orang yang bisa seenaknya diperlakukan. Tapi kelinci yang bisa menggigit. Ini Qin Joyu yang ku kenal? Lelah. Mereka. Tenang saja, kakak ipar mereka akan saya urus. Kediaman Gunawan tidak mengadakan kerjasama dengan mereka di level keluarga. Ini sudah menjadi akhir terbaik bagi mereka. Ayo, bukannya kamu lelah? Aku antar kamu pulang tidur. Pantas saja. Ternyata begini kekuatan kediaman Gunawan. Kakak Yu, kakak ipar kalian pergi begitu saja. Tidak mau tinggal main sebentar. Aku sudah pesan minuman. Sedang mikir apa? Kok melamun? Mikir kamu ajak aku keluar beneran cuman untuk membelaku? Apa alasan itu belum cukup? Bisa repot-repot sebesar ini demi aku apa benar sepadan? Demi Nyonya Gunawan. Masa tidak sepadan? Cingruan. Cheng Xian. Lin Qingruan, beneran kamu? Kok ada di sini? Ada kumpul senior jurusan di sini. Mau ikut duduk bareng? Aku. Tidak perlu. Dia tidak akan pergi. Berani-beraninya kau putuskan untuk Qingruan? Hari ini sudah malam, kurang cocok. Kalau begitu biar aku antar kamu pulang ya, aku. Qin Joyu, apa yang kau lakukan?
Lin Qingruan, kau milikku. Brengsek, ngapain? Lepaskan King Ruan. Apa yang aku lakukan pada tunanganku? Apa urusanmu? Ayo kita pergi. Kim Jo-yu, apa sih yang kau lakukan? Lepaskan aku sakit. Siapa tadi itu? Apa hubunganmu dengannya? Dia. Apakah dia bicara tentang Cheng Xian? Jangan pikirkan dia lagi. Lin Qingruan, apa kau tahu sekarang kamu adalah tunanganku? Aku tunanganmu lalu. Kamu harus menjauh dari pria itu, jauh dari semua pria lain. Kau sekarang duduk di posisi Nyonya Qin. Semua milikmu adalah milikku. Kau takut aku mempermalukan wajahmu dan keluarga Qin. Tenang saja aku. Lin Qingruan, apa kau benar-benar tidak sadar bahwa aku cemburu? Cemburu? Kenapa? Kau hanya merasa bertanggung jawab padaku. Kau tidak menyukaiku. Lalu kenapa kau? Siapa bilang aku tidak menyukaimu? Kamu suka padaku. Apa kamu sama sekali tidak bisa melihatnya? Selama bertahun-tahun ini, satu-satunya wanita yang bisa mendekatiku. Semua pengalaman pertamaku adalah denganmu. Aku juga pernah bilang kalau aku hanya milikmu. Betapa konyolnya. Pria yang memberiku begitu banyak penghinaan, sekarang bilang suka padaku lagi. Kim Jo-yu, pada pertemuan pertama, kamu mencekik leherku dan mendorongku ke tembok. Bilang aku hina, aku ini barang yang rela menjual perut. Di klub, kamu menyuruhku mengupas anggur dengan mulut dan memberimu makan. Lalu mendorongku keras, bilang aku kotor. Saat pria gemuk itu melecehkanku, kamu hanya berdiri di samping melihat. Melihatku ditindih orang, dimaki-maki. Aku. Sekarang kamu bilang suka padaku, jangan bikin aku muak. Maaf, hal yang dulu itu salahku. Aku hanya tidak bisa menerima diriku menjadi alat reproduksi. Cukup. Ya, dia punya alasan. Tapi harga diriku, penghinaan yang kualami, apa semua itu bisa dihapuskan? Kim Jo-yu, beberapa hal terjadi ya sudah terjadi. Kamu membuatku dipermalukan di depan begitu banyak orang. Kamu melihatku hampir. Gambar-gambar itu tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Maaf, hari ini aku ingin menenangkan diri sendiri. Ruan. Ruan, jangan pergi. Lucu sekali, Kim Jo-yu menyukaiku. Dia bilang suka sama aku. Kenapa? Apa karena aroma di tubuhku? Jika tidak ada aroma itu, aku juga akan seperti wanita itu dulu dibuang dari kediaman Gunawan. Jangan, Tuan Qin. Aku tahu aku salah, tolong lepaskan aku. Lin Qingruan, mana uangnya? Kamu benar-benar ingin melihat ibumu meninggal ya? Jika aku tidak meneleponmu, kamu mau kapan memberitahuku? Urusanmu dengan Tuan Qin. Apa urusanku dengan Tuan Qin? Lin Janen, aku peringatkan kamu. Sebaiknya kamu jangan sentuh ibuku. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapat 1 sen pun dariku. Bajingan kamu berani mengancamku, brengsek? Aduh, rumah Wijaya hampir bangkrut. Tuan Lin pasti sangat khawatir ya. Bagaimana Tuan Lin belum tahu putrimu akan menjadi Nyonya Qin, tapi kenapa dia tidak peduli sama rumah Wijaya dan kamu? Lin Qingruan, gue bilang sama lo, brengsek. Lo adalah orang yang gue kirim ke kediaman Gunawan hanya kalau gue baik, lo baru bisa baik. Kau dengar tidak?
Kenapa tidak bicara? Sepertinya kamu benar-benar tidak peduli sama ibu yang sakit-sakitan itu. Lin Jenan, kamu binatang. Lin Jenan, kamu apakan ibuku? Di mana dia sekarang? Katakan. Sekarang baru khawatir, bagus kalau khawatir. Malam ini, aku ingin melihat 10 juta. Jika tidak, kamu tidak akan pernah melihat ibumu lagi. Lin Jenan. Semua berita sudah kusampaikan padamu. Bisakah kamu mengendalikan Lin Qingruan? Tergantung dirimu sendiri. Hahaha. Tenang, dia darah dagingku. Lin Jenan, di mana ibuku? Wah, Nyonya Qin, kita sudah pulang. Jangan banyak bicara. Di mana ibuku? Kalau ibuku kenapa-napa, aku tidak akan berhenti. Itu bukan salahku. Nyonya Qin, kamu juga tahu. Keluarga kami miskin. Penyakit ibumu sudah lama dirawat di rumah sakit. Sudah menghabiskan tabungan keluarga? Lepaskan ibuku. Tidak ada uang, tidak ada bicara. Aku harus bertemu ibuku, atau kau tak akan dapat sepeser pun. Wah, sudah berani mengancamku. Pasti karena dukungan Tuan Qin. Benar, dialah yang memberiku keberanian. Jika kau tidak mengizinkanku bertemu ibu, aku akan menyuruhnya datang. Ikuti aku. Masuklah. Ibumu yang tidak berguna ada di dalam. Bu, bagaimana keadaanmu? Ruan. Ruan, benarkah ini kau? Apa kau baik-baik saja? Bu, tunggu aku. Aku pasti akan membawamu pergi. Jangan pedulikan aku lagi. Jangan kembali ke rumah Wijaya. Diam, Jalang. Apa kau berhak bicara di sini? Lin Jenan, jangan sentuh ibuku. Jangan pukul dia. Sudah cukup kau bisa melihatnya. Berani melawanku? Dasar bodoh tak tahu diri. Lin Jenan, Ruan adalah anakmu. Bagaimana kau bisa bersikap begitu padanya? Kau itu manusia atau bukan? Sudahlah, jangan banyak bicara. Ruan. Menyebalkan sekali. Sudah melihat orangnya, ikut aku. Lepaskan aku. Ibu. Ruan pergi. Jangan kembali. Jangan pedulikan aku. Sudah melihat orangnya 10 juta, transfer ke rekeningku malam ini. Tidak, serahkan orangnya dulu padaku, lalu aku bayar. Lin Qingruan, kau pikir aku bodoh? Setelah aku memberimu, mana mungkin kau akan mentransfer uang padaku lagi? Uang dulu, orangnya kemudian jika tidak, kau tidak akan pernah melihatnya. Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Tidak punya uang? Kau pikir aku bisa dibodohi? Kau sekarang adalah Tuan Qin tunangan yang diakui secara publik. Masa tidak punya uang? Jika malam ini aku tidak melihat uang, kau tidak akan pernah melihat ibumu seumur hidupmu. Lin Jenan. Tidak. Aku harus mencari cara untuk menyelamatkan ibu, tapi 10 juta? Qin Zhouyu, demi ibu segala hal lain tidak penting. Kak Yu, istri kakak belum ketemu. Dia tidak ke sekolah juga tidak pulang. Lanjutkan cari. Tempat-tempat yang biasa dia kunjungi. Jangan lewatkan satupun. Ruan, kamu sebenarnya pergi kemana? Kamu masih ingat pulang? Qin Zhouyu.
Ada apa? Bukankah kamu suka padaku? Aku sudah berpikir matang. Sekarang ambillah aku. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku tahu. Aku sangat sadar. Aku tidak menyesal. Lin Qingruan, kamu benar-benar bikin aku pusing. Jangan pergi. Kamu kehujanan. Aku suruh Yang Yi buatkan kamu jahe hangat. Kenapa kamu menolakku? Bukankah kamu bilang kamu suka aku? Aku memang suka kamu. Tapi aku bukan binatang. Kamu terlihat sangat sedih. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri, seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi kamu benar-benar suka aku? Meskipun perjanjian kita berasal dari sebuah transaksi? Meskipun di mata semua orang aku tidak pantas untukmu. Tidak pernah ada yang tidak pantas dengan yang lain. Jika ada, seharusnya akulah yang tidak pantas untukmu. Lagi pula sebelum bertemu denganmu, aku sendiri pun pernah berpikir untuk menyerah pada diriku sendiri. Kim Jo-yu, ayo kita buat kesepakatan. Kamu bantu aku. Kedepannya, apapun yang kamu inginkan dariku, aku akan ikuti, oke? Jadi, kamu ingin menukar dirimu sendiri denganku? Aku sudah berpikir lama. Aku tidak punya apa-apa. Hanya diriku sendiri. Hanya rasa sukamu padaku yang bisa kugunakan. Hanya dirimu sendiri? Rasa sukaku padamu bisa digunakan. Pernahkah kau memikirkan cinta, lalu hatimu? Setelah aku bertransaksi denganmu, apakah hatimu bisa mencintaiku? Kamu tahu nggak, perbuatanmu itu merendahkan dirimu sendiri dan juga meremehkan aku. Maaf. Aku tahu ini kurang ajar, tapi aku benar-benar nggak punya pilihan. Ibuku sakit dan perlu dirawat. Tapi Lin Jenan, dia menyembunyikan ibuku. Dia juga minta banyak banget, minta 10 juta. Lin Jenan. Ayahmu. Bukan, dia sama sekali bukan ayahku. Sudah aku bilang aku nggak punya uang. Uang Kim Jo-yu bukan uangku. Nggak bisa, aku akan cari jalan. Jadi yang minta uang adalah Lin Jenan? Dan waktu itu juga Lin Jenan yang meneleponnya. Dia yang dulu begitu butuh uang, semua itu karena dipaksa. Coba bilang, sekarang kamu mau apa? Mau kasih dia uang untuk menyelamatkan ibumu atau... Tidak, aku nggak akan kasih dia uang lagi. Setelah ibuku bebas, aku mau Rumah Wijaya bangkrut, biar Lin Jenan menanggung akibatnya. Dia nggak bisa lagi mengancam aku dan ibuku. Kamu bisa bantu aku? Lakukan saja apa yang kamu mau. Jangan takut, aku ada di belakangmu. Kamu mau sesuatu? Nggak ada makan siang gratis, aku nggak mau berhutang padamu. Atau kamu mau sesuatu? Apapun yang bisa kulakukan, siap. Nggak perlu apa-apa. Ini memang keinginanku sendiri. Kalian pengusaha, masa mau rugi? Nggak semua hal harus diperhitungkan dengan jelas. Lagi pula, mana tahu ini rugi? Kamu tidak mengharapkan imbalan, bukankah? Karena aku menginginkan lebih. Aku ingin mendapatkan hatimu. Ingin kau menyukaiku. Dengan rela hati bersamaku.
Kenapa aku? Aku tidak tahu. Perempuan yang dulu nenek atur untukku. Aku tidak suka satupun. Hanya kamu. Kamu yang istimewa. Apa karena aroma tubuhku? Kim Jo-yu, jika suatu hari nanti kau butuh aku melakukan apa? Selama aku bisa melakukannya, pasti aku lakukan. Kamu mondar-mandir ngapain? Lin Qingruan belum mentransfer uangnya. Dia nggak akan mengingkari kan? Ibunya ada di tanganmu. Kamu masih takut dia kabur? Kalau nggak lihat Lin Chenan pegang kelemahan Lin Qingruan, sungguh nggak mau sama orang bodoh macam ini berurusan. Sekarang bagaimana? Sudah beberapa hari nggak ada kabar. Gimana kalau Lin Qingruan, si bocah nakal itu, benar-benar nggak peduli ibunya? Grup Wijayaku akan hancur total. Bukankah kamu sendiri yang bilang? Itu darah dagingmu sendiri. Pasti nggak masalah. Semua salahmu kalau bukan karena kamu. Aku yang salah? Direktur Lin, tanpa aku ingatkan kamu bahkan nggak tahu Lin Qingruan, jadi Nyonya Chin pun tidak tahu. Kalau bukan aku, kamu masih buta. Sekarang malah menyalahkan orang lain. Kamu. Aku bilang juga otak Lin Chenan, kok tiba-tiba bisa berubah? Ternyata kamu yang mendorong dari belakang. Bulin, sepertinya kamu benar. Setelah jadi Nyonya Qin, memang berbeda. Bahkan ayahmu sendiri tidak dianggap sama sekali. Omong kosong. Aku ayahnya. Mungkin saja diinjak-injak olehnya. Lin Qingruan, mana uangnya? Cepat keluarkan. Tidak ada uang. Kalau begitu kamu tega pulang. Cepat minta uang ke Tuan Qin. Kamu tidak mau ibumu yang sakit-sakitan, bukan? Aku tidak akan pergi. Kurang ajar kamu. Ayah! Kak, kamu lepaskan aku. Lin Qingruan, kamu berani sekali. Berani-beraninya kamu melakukan ini padaku. Tunggu sebentar. Aku urus Eka Handayani dulu. Lalu kita selesaikan urusan kita. Jadi kamu yang memberi saran kepada Lin Chenan? Iya, terus Lin Qingruan, kamu bawa banyak orang untuk pamer kekuasaan. Sebentar lagi aku lapor ke Tuan Muda, dia tidak akan memaafkanmu. Siapa bilang aku sembunyi darinya? Kamu? Apa maksudmu? Maksudnya, aku kesini atas perintahnya. Dia juga yang menyarankan untuk selesaikan sekali. Jangan tinggalkan masalah. Tidak mungkin, Tuan Muda mana mungkin mengizinkanmu main-main atas namanya. Kamu bohong. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kamu tidak percaya apa? Milikku adalah miliknya. Dia adalah Nyonya Chinku. Hanya memberi pelajaran pada 1-2 orang. Mana bisa disebut main-main? Tapi Tuan, dia sama sekali tidak layak menjadi istrimu. Pelajaran terakhir kali masih belum cukup. Kali ini langsung selesaikan saja. Dulu aku terlalu baik hati. Aku sudah lapor polisi. Ingat, jangan lagi bersikap lunak pada musuh. Polisi apa? Atas dasar apa kalian menangkapku? Selama kamu bekerja di kediaman Gunawan, kamu mencuri barang. Ini buktinya. Tuan, aku tahu aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Mohon ampunilah aku kali ini. Lin Qingruan. Tuan, apakah Tuan lupa? Selama 8 tahun ini, siapa yang selalu melayani Tuan? Saat Tuan sakit kepala, akulah yang membawakan air hangat. Saat Tuan marah, akulah yang diam-diam merapikan ruangan Tuan. Aku sudah menemani Tuan selama 8 tahun. 8 tahun, jika tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payah, Tuan. Demi ikatan 8 tahun ini, ampuni aku kali ini, ya? 8 tahun menemanimu, Eka. Apakah kamu salah paham? Selama 8 tahun ini, apakah kediaman Gunawan tidak memberimu gaji atau tidak membayar jaminan sosialmu? Kamu bekerja dengan bayaran, itu namanya menemani? Betul. Menurutmu begitu?
Puluhan pembantu di kediaman Gunawan. Semuanya sudah menemani Tuan selama beberapa tahun. Apakah semuanya harus membuat Tuan luluh? Kamu hanyalah pembantu yang dibayar. Mana ada ikatan batin? Tidak, bukan begitu. Aku sudah menemani selama 8 tahun. 8 tahun ya? Tuan muda. Seret dia pergi. Tuan muda. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Sudah. Masih ada satu orang yang kuserahkan padamu untuk diurus. Bisa kan? Sekarang aku akan menerapkan apa yang kupelajari. Menantu. Pak Lin, tolong jaga diri. Aku belum mengakuimu sebagai mertuaku. Ya, aku terlalu terburu-buru. Aku pikir Ruan dan kamu sudah... Jangan panggil aku seperti itu. Mamaku di mana? Sedang istirahat. Bukankah sudah dikatakan sebelumnya, ibumu sakit parah tidak punya uang untuk berobat. Lihat biaya pengobatan ini. Karena tidak punya uang. Kalau begitu, serahkan orangnya. Aku akan dipengaruhi dokter. Ini tidak perlu kan? Aku tidak sedang berunding denganmu. Turun cari, tidak ketemu. Haha, jangan dicari lagi. Wanita itu sudah kupindahkan, sama sekali tidak di sini. Aku sudah waspada terhadapmu, si pengkhianat. Kau bawa ibuku kemana? Kamu tidak akan tahu. Tidak perlu bicara banyak dengannya. Pasti ada cara untuk membuatnya bicara. Lepaskan aku, Lin Qingruan. Dasar wanita jalang. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Sekarang kau perlakukan aku seperti ini. Seret keluar. Apa kau yang membesarkanku? Jika bukan karena ibuku, aku sudah mati karena perlakuanmu. Kau hanya menganggapku barang dagangan. Siapa yang menguntungkanmu, kau berikan aku padanya. Lalu kenapa? Tanpa aku, apa kau pikir kau bisa mendapatkan perhatian Tuan Qin? Kau... Lin Qingruan, kau bisa seperti ini hari ini semua karena aku. Jika aku tidak menyuntikkan obat padamu, apa kau pikir kau bisa bersikap sombong di depanku sekarang? Lin Qingruan, kau bisa seperti ini semua karena aku. Obat apa? Apa yang dia lakukan padamu? Tuan Qin, apa kau tidak mencium aroma wangi di tubuhnya? Ini semua berkat jerih payahku. Jika bukan karena aku, mana mungkin dia bisa menarik perhatianmu? Sekarang kau tidak tahu terima kasih dan ingin menendangku. Jangan mimpi. Wanginya. Kenapa tubuhmu berbau susu? Aroma itu karena Linjana menyuntikkan obat padamu. Benar kau menyukaiku, kau tertarik padaku. Itu semua karena aroma itu. Tuan Qin. Ini yang kau lakukan sebagai seorang ayah kau lakukan. Tuan Qin, apa kau pikir aroma ini tidak enak? Kau tidak suka? Seret dia keluar. Buat dia memberitahu alamat orang yang disembunyikan dan semua obatnya berapapun risikonya. Tuan Qin, aku melakukan ini semua demi kebaikannya. Ruan, jangan takut. Nanti setelah tahu komposisi obatnya, aku akan cari orang untuk membuat penawarnya. Memang karena aroma ini kau jadi memperhatikanku. Sekarang kau juga tahu alasannya. Setelah semuanya selesai, aku akan pergi. Semua bantuanmu akan kubayar setelah aku punya uang. Kau mau pergi? Tanpa aroma itu kau tidak akan. Kukira sudah jelas kusampaikan sebelumnya, aku suka kamu tidak ada hubungannya dengan hal lain. Hanya karena aku itu adalah kamu. Tapi selain itu aku tak bisa memikirkan alasan lain kenapa kau tiba-tiba menyukaiku. Tuan Roan, jika hanya karena aroma ini, aku dan binatang yang tak bisa mengendalikan diri sendiri apa bedanya? Aku yakin yang kusukai adalah dirimu bukan aroma apapun.
Percayalah, aku akan temukan penawarnya. Dan pasti buat Lin Zenan membayarnya. Benarkah? Tidak apa, entah iya atau tidak. Yang penting sekarang bisa bantu aku selesaikan Lin Zenan itu sudah cukup. Ruan-Ruan, jangan ragu, akan kubuktikan padamu. Tuan Lin Zenan sudah bilang. Di mana ibuku? Lin Zenan membawa nyonya dan obat yang sudah disuntikan semua disembunyikan di pinggiran kota. Kita pergi sekarang juga. Langsung antar ibuku ke rumah sakit. Ruan-Ruan. Bu, kamu sudah sadar. Aku di mana? Ini lagi ngapain? Bu, aku sudah menyelamatkanmu. Mulai sekarang kita tidak perlu kembali ke rumah Wijaya. Sekarang dokter akan operasi kamu. Kamu harus baik-baik saja. Tante, jangan takut. Semua sudah berlalu. Setelah operasi selesai, kamu sudah bisa pulang bersama Ruan-Ruan. Benarkah? Benar, Bu. Kamu tenang saja, aku akan jaga di pintu. Jangan takut. Direktur Chin, Nyonya waktunya sudah tiba, kami masuk dulu. Tenang. Ibumu akan baik-baik saja. Bah. Lin Qingruan dasar pengkhianat. Qin Zhouyu dasar bajingan. Dia pamer kaya dan berkuasa semena-mena. Apa hebatnya? Aku akan buat kalian menyesal. Cuma perempuan murahan yang jual tubuh. Dia pikir dia siapa? Nanti kalau aku sudah tenang, akan kubereskan kalian. Pak Lin, ada masalah. Terjadi sesuatu. Perusahaan kita tiba-tiba disegel. Apa? Petugas pajak datang. Mereka bilang kita mengemplang pajak. Semua buku keuangan dibawa dan bank juga telepon. Semua rekening dibekukan. Sudah, semuanya habis. Qin Zhouyu, itu Qin Zhouyu. Lin Qingruan pasti di rumah sakit sekarang, menemani ibunya yang sakit-sakitan. Hari ini aku akan bunuh perempuan jalang itu, Qin Zhouyu. Aku akan buat kau menyesal seumur hidup. Kenapa lama sekali? Jangan khawatir, dokter utamanya ahli di bidang ini. Tante akan selamat. Kalau capek, sandarlah sebentar. Aku panggil kau setelah operasi selesai. Qin Zhouyu. Terima kasih. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara melewatinya. Jangan ucapkan terima kasih padaku. Itu sudah seharusnya aku lakukan. Kamu sudah terlalu banyak membantuku. Banyak sampai aku takut tidak bisa membalas aku. Aku bilang kamu tidak perlu membalas. Dan aku punya kemampuan ini. Membantu gadis yang aku suka menyelesaikan masalah. Bukankah itu sudah seharusnya? Tim medis sudah mengembangkan penawarnya. Setelah selesai dikembangkan, aku akan menemanimu menghilangkan aroma di tubuhmu. Kamu benar-benar ingin membuatku menghilangkan aroma ini? Kamu masih merasa aku menyukaimu karena aroma itu? Untuk saat ini, lupakan yang lain. Aroma ini bisa meredakan sakit kepalamu. Ya, kamu tidak perlu peduli apakah kepalaku sakit atau tidak. Yang terpenting adalah tubuhmu. Tapi ruan-ruan yang bisa meredakan sakit kepalaku bukanlah aroma di tubuhmu, tetapi dirimu kaulah penawarku. Setelah aroma ini selesai, apakah kamu mau bersamaku? Apa? Aku akan membuktikan padamu. Aku menyukaimu sama sekali tidak ada hubungannya dengan aroma di tubuhmu. Kita mulai dari awal lagi, oke? Kamu ingin memulai dari awal denganku? Dokter, bagaimana keadaan ibuku?
Operasinya sukses. Dia akan pulih setelah istirahat. Terima kasih, dokter. Kamu sudah bangun? Ruan-Ruan masih tidur. Kamu bisa bicara padaku jika ada sesuatu. Siapa kamu? Adalah Pengagum Ruan-Ruan. Ibu. Ibu, kamu sudah bangun. Apa ada yang tidak nyaman? Tidak ada. Sekarang semuanya baik. Syukurlah. Ruan-Ruan jangan menangis. Semua akan baik-baik saja nanti. Nona Lin Qingruan. Aku, ada apa? Di sini perlu tanda tangan dari keluarga pasien. Bisa keluar sebentar? Ibu, aku segera kembali. Bayar pakai lift kan? Kenapa naik tangga? Ya tentu saja untuk mengajakmu jalan. Nak, siapa namamu? Tante, namaku Qin Zhouyu. Kediaman Gunawan? Kau yang menyelamatkanku bersama Ruan-Ruan kan? Terima kasih banyak. Ini sudah kewajibanku. Anak Ruan-Ruan ini dari kecil tidak pernah menikmati hidup. Lin Zenan tidak baik padanya. Tante, Ruan-Ruan tidak pernah menganggap Tante beban. Dia rela melakukan apapun demi Tante. Xiaoqin, Ruan-Ruan bisa bertemu denganmu. Itu keberuntungannya. Tante, bertemu dengannya lah keberuntunganku. Halo, Tuan Qin. Istirahatnya baik? Direktur Qin Lin Qingruan sekarang sedang membicarakan sesuatu dengan saya. Jika Anda ingin dia kembali dengan selamat, kita harus bicara. Lin Zenan, apa yang kau mau? Jangan terburu-buru, aku hanya ingin memberitahumu Lin Qingruan kesayanganmu itu sekarang sedang menjadi tamuku. Apa katamu? Aku bilang, Lin Qingruan sekarang bersamaku. Jika kau ingin dia pulang tepat waktu, ikuti saja perintahku. Ruan-Ruan, ada apa dengan Ruan-Ruan? Lin Zenan, aku peringatkan kau. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya pun, akan kubuat kau hidup lebih sengsara dari mati. Kau pikir aku masih takut padamu? Perusahaan hilang uang habis. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak peduli apapun sekarang. Jika kau ingin dia hidup, bawa 50 juta. Aku ingin melihat uangnya dalam 1 jam. Jika tidak, kau tunggu untuk mengambil jenazahnya. Xiaoqin, apa yang dilakukan Lin Zenan pada Ruan-Ruan? Kita harus menyelamatkan Ruan-Ruan. Tante, jangan khawatir. Saya akan mencari Ruan-Ruan sekarang. Kamu harus membawa Ruan-Ruan kembali dengan selamat. Saya jamin. Apa artinya keluarga Gunawan yang serba bisa? Sekarang bukankah mereka tetap bisa aku atur? Lin Zenan. Putriku yang baik. Sudah bangun? Lin Zenan, apa lagi yang kau inginkan? Menurutmu, Qin Zhouyu, karena pelacur kecil sepertimu menghancurkan perusahaanku, aku harus menghitung-hitung dengannya. Kau ingin menggunakan aku untuk mengancam Qin Zhouyu? Pantas saja kau putriku, masuk dalam pandangan Qin Zhouyu dan memberiku kesempatan untuk bangkit kembali. Jangan harap. Qin Zhouyu tidak akan membiarkanmu memanipulasinya. Sepertinya kau masih belum tahu betapa pentingnya dirimu bagi Qin Zhouyu. Dia sudah setuju untuk membawa uang. Itu juga tergantung apakah kau punya kesempatan menikmatinya. Penculikan dan pemerasan. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Diam, pelacur. Jika bukan karena kau yang tidak tahu terima kasih, aku Lin Zenan akan jatuh seperti ini. Kau jatuh seperti ini karena ulahmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Tidak, kau sama sekali tidak punya hati nurani. Demi uang kau menyuntikku dengan obat. Demi uang kau menjualku ke keluarga Gunawan. Orang sepertimu pantas tidak memiliki apa-apa. Diam-diam.
Lin Zenan, kamu berani. Jangan mendekat, semuanya jangan mendekat. Jika kalian melangkah lagi, aku akan bunuh dia. Lin Zenan, lepaskan dia. $50 juta benar-benar dibawa. Dia benar-benar membawa 50 juta untuk menebusku. Lepaskan dia. Kamu masih bisa pergi. Kamu pikir aku bodoh? Jika aku melepaskannya, aku masih bisa keluar? Aku menepati janji. Uangnya ambil saja. Orang-orangku tidak akan menyentuhmu. Tapi jika kamu melukainya, uang ini tidak akan kamu dapatkan sepeser pun. Dan jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Lempar dulu kotak uangnya. Kamu nggak akan bisa lolos dariku. Lepaskan aku. Perempuan murahan. Aku bunuh kamu. Lepaskan aku. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Aku akan membuat kalian semua mati sengsara. Kim Jo-yu, kamu terluka. Jangan takut. Kamu gila? Itu pisau, kenapa kamu maju? Aku tidak akan biarkan kamu terluka. Sudahlah, jangan menangis. Kalau terus nangis, aku jadi tambah sakit. Lin Qingruan, tunggu saja. Aku nggak akan melepaskanmu meskipun jadi hantu. Kim Jo-yu, kamu akan mati konyol. Tenang saja. Kita akan hidup semakin baik dan kau. Tunggu saja kau di penjara selamanya. Dasar jalang. Layani dia dengan baik. Jangan biarkan dia lolos, baik. Dasar jalang. Bagaimana keadaanmu? Aku akan menemanimu ke rumah sakit sekarang. Lukanya tidak parah. Ke rumah sakit tentu akan membuat tante khawatir jika melihat. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Kita pulang. Tapi, Ruan, dengarkan aku. ini namanya luka luar. Kim Jo-yu, apa kau tidak punya saraf rasa sakit? Kelihatannya menakutkan. Kalau sakit, bilang aku akan lebih pelan. Ruan. Kau sedang mengkhawatirkanku ya? Ada apa? Apa aku menyakitimu? Gak apa-apa. Lanjut aja. Luka ini parah banget. Lain kali jangan sembrono lagi ya.
Aku nggak akan biarin kamu diancam lagi. Maaf, apa aku nyentuh kamu? Enggak. Aku sendiri yang kurang perhatian. Ruan. Kamu duduk yang benar, kalau enggak, aku enggak akan urus kamu. Ruan. Malam ini jangan pulang. Aku... Nanti tengah malam lukanya bisa terbuka. Aku sendiri susah. Kamu aja tinggal temenin aku. Ya? Ya, aku di sini temenin kamu. Ruan, emang baik hati, satu tusukan ini terbayar sudah. Anak ini demi seorang gadis. Sampai tidak mau hidup. Ibu, bukankah ini yang selama ini ibu harapkan? Yang dulu paling ibu khawatirkan, bukankah tuan muda tidak mau menikah, tidak mau dekat dengan wanita? Sekarang tuan muda punya orang yang dia pedulikan, bisa melindungi, itu bagus. Kau benar. Sikapku mungkin memang perlu diubah dengan baik. Aduh, tetap demam. Ruan. Jangan takut. Aku di sini. Bagaimana? Di saat seperti ini masih memikirkan aku. Ada aku. Ruan. Jika suatu hari kita bisa berdiri di posisi yang setara, tanpa transaksi, tanpa paksaan, tanpa hal-hal kacau itu, pemanfaatan dan perhitungan, mungkin aku benar-benar akan menyukaimu. Ruan. Kenapa? Kamu demam, aku antar kamu ke rumah sakit. Mau ngapain? Jangan pergi. Temani aku tidur sebentar. Kamu lagi demam, jangan nakal. Kim Jo-yu, kamu nggak mau tanganmu lagi? Jadi jangan keras kepala. Kepalaku sakit. Demam itu hal yang wajar. Tidur aja, nanti sembuh. Kamu. Ruan. Kalau besok demamnya belum turun, langsung ke rumah sakit. Iya. Semua menurut Ruan. Untung demamnya sudah turun. Ruan. Sudah aku bilang. Awud wasabak kuum padimu. Cepat bangun kalau sudah sadar. Nanti aku mau ke rumah sakit. Kamu ikut aku periksa luka. Sungguh tidak apa-apa. Kim Jo-yu.
Spek semua menurut Ruan-Ruan. Ruan-Ruan, sikapmu padaku udah berbeda dari sebelumnya. Qingruan, kemarilah duduk sebentar. Aku ingin bicara denganmu. Qingruan. Dulu aku pikir kamu dan Lin Zhenan sama saja, datang ke kediaman Gunawan hanya demi uang, jadi aku bersikap tidak baik padamu. Dan juga dihasut melakukan hal-hal yang sangat tidak baik padamu. Aku yang salah. Nenek Gunawan sampai minta maaf padaku. Xiaoyu sangat suka padamu. Aku tidak ingin karena sikapku membuatmu punya prasangka buruk pada Xiaoyu. Jika kau mau bersama Xiaoyu, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Ibu, yang ibu katakan padaku aku sudah tahu. Tapi sekarang aku belum mau memikirkan itu. Sekarang aku benar-benar bisa menerima Qin Zhouyu? Ruan, di mana Qin Xiao? Dia tidak ikut denganmu? Dia periksa lukanya, nanti datang. Ruan, apakah Qin Xiao benar-benar hanya pengagummu? Aku lihat dia baik padamu. Tapi kamu selalu menyembunyikan sesuatu darinya. Di antara kalian apakah ada yang aneh? Dia bilang dia pengagumku. Iya dong. Dari penampilannya, dia pasti anak yang baik. Waktu menyelamatkanmu, bahkan dia menghalangi pisau untukmu. Pasti dia tulus padamu. Dengan dia di sisimu, ibu jadi tenang. Bu, apa sih yang ibu bicarakan? Kata ibu, Ruan kita disayangi. Aku lihat dari matanya pasti dia sangat menyukaimu. Ibu senang sekali. Ah, mana ada. Aku nggak lihat sama sekali. Yang melihat dari luar lebih jelas. Dan ibu juga lihat, cara kamu memandang Tuan Qin juga berbeda. Bu, jangan ngawur deh. Aku sudah punya ibu. Itu cukup. Nggak bisa dong. Ibu suka lihat Ruan kita disukai banyak orang. Ruan, ibu nggak tahu apa yang terjadi di antara kalian. Tapi jangan sia-siakan orang di depanmu. Saling mencintai adalah hal terindah di dunia ini. Aku akan pertimbangkan dengan baik. Tante, aku ada perlu dengan Ruan, bolehkah aku ajak dia keluar sebentar? Ayo pergi. Yang benar ya mengerti. Bukannya mau periksa ulang, Ini penawar dari obat itu sudah jadi. Ibumu nggak tahu Lin Zhenan menyuntikkan obat padamu. Jadi aku cari alasan untuk ajak kamu keluar. Kamu benar-benar ingin aku disuntik penawar ini? Kalau benar-benar dicabut, tidak bisa menyesal lagi. Ruan, apa kamu masih tidak percaya padaku? Tenang saja. Setelah disuntik obatnya aku baru bisa lega. Nona Lin, silakan duduk di sini. Jangan takut. Suntikan sudah selesai. Kalian istirahat di sini 1 jam sambil menunggu obat bekerja. 1 jam lagi boleh pulang. Ada efek samping? Mungkin sedikit lemas dan badan memerah, tergantung kondisi istri. Kalau ada masalah, bisa panggil kami kapan saja. Baik, terima kasih, dokter.
kamu ngapain tanganmu? Jangan khawatir. Aku tahu batas kamu sudah lama tidak istirahat. Manfaatkan waktu ini, pejamkan mata dan istirahat sebentar. Ruan, kamu bagaimana? Panas. Aku panggil dokter. Tidak usah. Ruan, kamu. Aku tidak apa-apa. Sebentar lagi pasti baik. Udah lebih baik? Terima kasih. Terima kasih. Wanginya sudah hilang. Ruan boleh? Apa? Wangimu sudah nggak ada. Maukah kamu memberiku kesempatan? Kamu kapan menyiapkannya? Sudah lama aku siapkan. Aku selalu ingin menunggu waktu yang tepat untuk mengeluarkannya. Sebelumnya masih banyak hal yang belum selesai. Sekarang semua sudah berlalu. Maukah kamu menikah denganku? Maaf, aku belum siap. Kenapa? Apa yang masih kamu khawatirkan? Kim Jo-yu, kamu baik. Jika tidak ada pengalaman sebelumnya, aku pikir seharusnya aku sudah sangat menyukaimu. Tapi sekarang, bisakah kamu memberiku waktu lagi? Apakah karena hal-hal sebelumnya itu? Sejujurnya, rintangan di hatiku belum sepenuhnya hilang. Kamu sudah cukup sering bilang maaf, aku terima. Tapi, Kim Jo-yu, kamu tahu? Seumur hidupku, aku belum pernah diperlakukan dengan baik oleh siapapun. Lin Janan memperlakukanku seperti barang. Meskipun ibuku sayang padaku, tapi dia selalu sakit. Sebaliknya, akulah yang merawatnya sebelum datang ke kediaman Gunawan. Aku pikir hidupku hanya akan diperjualbelikan untuk biaya pengobatan ibuku. Sampai habis tenaga. Lalu kamu muncul. Awalnya kamu benar-benar brengsek. Aku pernah benci kamu sungguh. Tapi kemudian, kamu bilang kamu suka aku mulai berubah. Kamu membantu aku menghajar Eka Handayani. Membantu menyelamatkan ibuku. Membantu menghancurkan Lin Janan, bahkan menghalangi pisau untukku. Aku tidak bisa menjelaskan perasaan ini. Haru, terima kasih. Tapi apakah ini suka, apakah ini cinta? Aku tidak tahu. Dan juga tidak ingin cepat-cepat mendapat jawaban. Jangan lanjutkan. Aku tunggu kamu, tidak peduli setelah kamu memikirkannya mau atau tidak bersamaku, aku tetap menunggumu. Terima kasih kepada sekolah atas kesempatan yang diberikan yang membuatku bisa membuktikan diriku. Selanjutnya, aku akan terus berusaha, terus belajar dan maju menjadi teladan yang baik. Baik. Kak Jo-yu, kamu ini cemburu atau tidak sih? Ruan pasti tidak punya perasaan padanya. Pede banget. Meskipun Ruan tidak bilang. Tapi aku tahu dia sekarang mulai menerimaku pelan-pelan. Kak Yu juga sudah terlatih. Aku tidak akan mengganggu kalian waktu bersama kalian. Kalau ada kabar baik, bilang ya. Ruan agak canggung. Setelah rasa canggungnya hilang, pasti baik-baik saja. Tante, tenang saja, aku sabar. Ching Ruan, selamat ya. Beasiswa ini kamu memang layak mendapatkannya. Terima kasih, kamu juga tidak kalah. Juara kedua. Juara kedua dan juara pertama masih ada jaraknya. Orangmu itu terus melotot ke sini. Matanya sampai mau menusuk tubuhku. Dia memang seperti itu. Padahal dia sangat peduli. Biarkan saja. Kapan kalian menikah?
Setelah lulus, langsung direncanakan. Kalau begitu, selamat duluan ya. Nanti jangan lupa undang aku. Tentu. Apa yang barusan kamu katakan maksudnya apa? Menurutmu, cincinnya? Bukannya tadi bilang mau memberikannya? Kalau sudah dipakai tidak boleh menyesal. Tergantung penampilanmu. Kim Jo-yu, turunkan aku, banyak orang lihat. Oh, Ruan-ruan, aku sangat senang. Jangan nakal, cepat turunkan aku. Ruan-ruan. Kepalaku pusing. Ruan-ruan. Cepat pergi ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? hamil 12 minggu pingsan karena kelelahan. Setelah infus, tunggu sampai dia sadar. Kedepannya banyak istirahat, jangan kelelahan. Hamil. Aku hamil. Ruan-ruan, apakah kamu masih merasa tidak nyaman? Ruan-ruan. Kamu baik-baik saja sekarang? Aku baik-baik saja. Tapi, apa aku benar-benar hamil? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Memang hamil selanjutnya harus istirahat yang cukup, periksa tepat waktu. Aku. Jangan-jangan itu yang saat itu. Aku kira aku terlalu sibuk nulis skripsi, makanya siklus haidku kacau. Tidak kira ternyata hamil, mulai sekarang jangan capek-capek, ngerti? Aku pergi belikan kamu makanan, kamu istirahat yang baik. Ruan-ruan, kita punya anak. Iya, anak kita. Ruan-ruan, terima kasih. Untuk apa? Terima kasih mau bertahan. Terima kasih mau memberiku kesempatan. Terima kasih. Terima kasih mau percaya padaku. Kim Jo-yu, aku ingin bicara jelas denganmu. Aku setuju denganmu bukan karena anak. Sebelum anak datang, aku sudah memikirkannya. Aku tahu. Jadi, kamu bilang sebelumnya, menikah setelah lulus. Sekarang anak sudah datang, aku tidak bisa menunggu selama itu. Bulan depan kita adakan pernikahan. Jangan tunda sehari pun. Kim Jo-yu, ini lamaran atau perintah? Perintah. Kamu tidak boleh ingkar. Baiklah. Lincing Ruan, kamu tidak bisa lari. Akhirnya sampai di hari ini. Semoga masa depan mereka baik-baik saja. Mereka akan semakin baik. Lincing Ruan, mulai sekarang, kamu adalah istriku, Kim Jo-yu. Tidak ada yang bisa mengganggumu, termasuk diriku sendiri. Kalau begitu, Tuan Kim, kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Baik. Baik.